Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran fikih MTS kelas 7. Hari ini kita akan membahas mengenai wudhu, tayamum, dan mandi hadas besar. Bersama saya di Umi Kalsum Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Islam sangat menghargai dan menjaga fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia. Fitrah ini tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia, termasuk binatang. Salah satu fitrah yang dimiliki adalah kecenderungan alami untuk hidup bersih dan menghindari perkara-perkara yang kotor, jorok, dan menjijikkan. Orang yang selalu bersuci terus-menerus, maka ia menyadari keharusan menjaga fitrah yang telah dianugerahkan oleh Islam. Manusia mendapatkan anugerah yang luar biasa, berupa raga dan jiwa yang paling sempurna dibanding makhluk lainnya. Kewajiban manusia untuk menghindari dan menjauhi seluruh perilaku yang dapat menghilangkan anugerah kesempurnaan tersebut. Bersuci terus-menerus merupakan usaha manusia untuk mempertahankan kesempurnaannya, karena menjadikannya sebagai makhluk yang berbeda dengan ciptaan Allah lainnya. Bersuci berarti menjaga harkat dan martabat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran banyak yang menjelaskan tentang perintah Allah untuk selalu bersuci dan membersihkan diri. Oleh karena itu, patutlah kita sebagai muslim akan menjadi sangat mulia dan terjaga harkat dan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita senantiasa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembahasan yang pertama, marilah sama-sama kita membahas mengenai wudhu. Sebelum membahasnya, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wudhu. Wudhu secara bahasa adalah suatu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk membersihkan anggota-anggota badan tertentu. Sedangkan wudhu secara istilah adalah pelaksanaan kegiatan untuk membersihkan secara khusus atau perbuatan tertentu yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Faraid al-wudhu, yaitu fardu wudhu. Maksudnya adalah hal-hal yang diwajibkan untuk dilakukan ketika berwudhu. Yang pertama adalah niat atau kehendak dalam hati untuk melakukan wudhu. Yang kedua adalah membasuh muka. Batasan muka membentang antara dua telinga dan memanjang dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu tempat tumbuhnya jenggot. Yang ketiga, membasuh tangan sampai dengan kedua siku, yang dimulai dari ujung jari sampai dengan kedua siku. Basuhan dengan meratakan air ke segenap kulit tangan, mulai dari ujung kuku, sela-sela jari hingga kedua siku. Yang keempat, mengusap sebagian rambut atau sekedar menempelkan telapak tangan yang telah dibasahi dengan air ke atas kepala tanpa menggerakkannya. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai dengan dua mata kaki, termasuk juga sela-sela jari dan berbagai benda yang melekat di atas kulit kaki seperti rambut yang tumbuh pada kulit kaki. Dan yang terakhir adalah mualah atau tertib atau biasa disebut dengan berurutan, yaitu usapan anggota tubuh yang wajib secara berurutan. Namun jika tidak boleh maka membasuhnya, maka tidaklah sah menjadi wudhunya. Niat wudhu. Lafaz untuk melakukan niat wudhu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghar fardolillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Sunan al-wudu atau sunnah-sunnah dalam wudu. Yang pertama adalah membaca basmalah yang dilakukan pada waktu pelaksanaan wudu akan dimulai. Yang kedua adalah membasuh telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sebelum berkumur. Yang ketiga adalah berkumur, yaitu memasukkan air ke dalam rongga mulut. Dianjurkan menggerak-gerakkan air supaya kotoran yang masih melekat di mulut hilang bersamaan dengan air dikeluarkan. Memasukkan air ke hidung, yaitu dengan cara menghisap air dengan hidung dan menyemprotkannya keluar. Membasuh sebanyak 3 kali. Ya, membasuh anggota tubuh wudhu masing-masing sebanyak 3 kali. Menyela rambut jenggot. Jenggot dengan rambut yang tipis atau jarang dimasuki air dengan memasukkan jari-jari tangan. Kita harus ingat loh, jika rambut jenggot tebal atau lebat, wajib untuk dimasuki air dengan memasukkan jari-jari tangan.
7. Menyela sisi dalam jari tangan. Maksudnya, pada waktu membasuh tangan disertai dengan gerakan memasukkan jari-jari satu tangan ke sela-sela jari tangan lainnya. Membasuh seluruh kepala meskipun air tidak sampai mengalir. Menyela sisi dalam jari kaki. Pada waktu membasuh kaki disertai dengan gerakan memasukkan jari-jari satu kaki ke sela-sela jari kaki lainnya. Dan yang terakhir adalah mendahulukan yang kanan dengan mengakhirkan yang kiri. Ya, dalam untuk berwudu, mendahulukan yang kanan baru membasuh bagian badan yang kiri. Makruhat al-wudu artinya adalah hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudu. Yang pertama adalah penggunaan air secara tidak wajar. Artinya tidak boleh terlalu boros untuk menggunakan air ketika berwudu. Yang kedua adalah mendahulukan basuhan tangan kiri daripada tangan kanan. Begitu juga membasuh kaki kiri baru kemudian kaki kanan. Yang ketiga, mengusap air yang melekat dengan kain atau handuk dan semacamnya. Hal ini diperbolehkan kecuali jika dalam keadaan uzur, misal dalam keadaan kedinginan sehingga menjadikan tubuh menjadi menggigil dan akan berdampak jika tidak akan dilap maka akan sakit. Membasuh wajah dengan sangat keras sehingga terlihat seperti memukul-mukulnya. Melebihkan basuhan lebih dari 3 kali untuk masing-masing anggota wudhu. Meminta bantuan kepada orang lain untuk berwudu tanpa ada uzur yang memberatkan. Dan berlebih-lebihan dalam berkumur atau menyerap air ke dalam hidung. Perkara yang membatalkan wudhu. Yang pertama adalah mengeluarkan sesuatu dari kemaluan baik dari dubur ataupun kubul, misalnya kentut, buang air besar, atau buang air kecil. Tidur yang tidak menetap pada tempat tidurnya. Perhatikan, tidak membatalkan wudhu tidur yang masih menetap pada tempat tidurnya ya, seperti tertidur dengan bersandar pada tiang masjid. Hilang akal atau disebabkan gila, pingsan, atau meminum obat penenang atau mabuk. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Dan yang terakhir adalah menyentuh orang yang bukan muhrim tanpa penghalang. Perhatikan ya, tidak batal loh menyentuh muhrim seperti menyentuh kedua orang tua, anak, dan mertua. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu adalah tayamum. Ya, bagaimana seandainya kalian tidak menempati air ketika kalian ingin bersuci? Nah, hal ini bisa kalian lakukan dengan cara tayamum ya. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan tayamum? Tayamum secara bahasa berasal dari kata al-qasdu wal al-tawajjuh yang artinya maksud dan mengarahkan. Sedangkan tayamum secara istilah adalah menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu menyucikan diri dengan cara atau dengan menggunakan pasir atau debu. Dalil Al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak menghendaki kesulitan untukmu, tetapi Allah menghendaki kebersihan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu selalu bersyukur. Hal-hal yang membolehkan kita untuk bertayamum. Yang pertama adalah tidak adanya air yang cukup untuk wudhu atau mandi.
Yang kedua, tidak mampu menggunakan air, seperti orang yang lemah, orang yang dipenjara, atau karena takut ada binatang buas. Yang ketiga, sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air. Yang keempat, jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup atau dipakai untuk minum atau dikonsumsi. Tidak adanya alat untuk mendapatkan air, meski airnya ada di dalam sumur. Takut habisnya waktu sholat, sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh. Dan terakhir adalah kondisi yang sangat dingin. Ketentuan tayamum. Adapun ketentuan tayamum, yang pertama adalah harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Yang kedua, tanah yang dipergunakan haruslah murni. Ketentuan ketiga, tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi hadas besar. Tanah yang dipergunakan harus murni. Tayamum hanya bisa dipergunakan untuk 1 kali sholat wajib. Dan terakhir, tayamum menjadi batal disebabkan oleh perkara-perkara yang juga membatalkan wudhu. Fardu tayamum. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Dan yang terakhir adalah berurutan atau tertib. Niat tayamum. Lafaz niat tayamum adalah nawaitu tayammum li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai mandi hadas besar atau mandi janabah. Mandi hadas besar secara bahasa adalah mengalirkan air ke atas sesuatu secara mutlak. Sedangkan secara istilah adalah meratakan atau mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat dan cara-cara tertentu. Sebab-sebab mandi hadas besar. Yang pertama adalah keluar sperma atau mimpi basah bagi laki-laki. Yang kedua adalah haid bagi perempuan. Yang ketiga adalah wiladah atau nifas, darah yang keluar setelah ibu melahirkan. Dan yang keempat adalah berjima atau berhubungan suami istri. Namun ada juga loh yang menyebabkan seseorang melakukan mandi hadas besar. Yang pertama adalah meninggal dunia. Yang kedua, dikarenakan dia seorang mu'allaf. Syarat mandi hadas besar. Yang pertama, niat melakukan mandi hadas besar. Adapun niatnya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadathil akbar fardhan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi hadas besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena lillahi ta'ala. Yang kedua, mengguyur seluruh anggota tubuh termasuk tanpa terkecuali. Hikmah bersuci. Yang pertama, menyadari fitrahnya sebagai manusia. Yang kedua, menjaga harkat dan martabat sebagai manusia. Menjaga harkat dan martabat agama Islam. Dan terakhir, menjaga harkat dan martabat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tasammuh dan tatawur wal ibtikar. Tasamuh adalah prinsip berkeseimbangan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Maksudnya adalah masih ingat nggak kalian apa yang telah kalian pernah pahami tentang tasamuh dan tatawur wal ibtikar? Ya, tawazun adalah prinsip berkeseimbangan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Keseimbangan ini membimbing kita dalam beragama untuk selalu mempertimbangkan dua aspek, yaitu akhirat dan dunia. Dengan hanya mempertimbangkan aspek akhirat semata, kita seringkali menjadi tidak peduli terhadap aspek keduniaan. Berkeseimbangan berarti kita dalam melaksanakan bersuci tidak hanya dipahami sebagai bentuk ketaatan menjalankan ibadah mahdo kepada Allah. Bersuci juga menyertakan bentuk ibadah ghairu mahdo yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia dan lingkungan sekitar. Tatawur wal ibtikar merupakan prinsip dinamis dan inovatif yang mengantarkan kita memiliki keterbukaan terhadap perubahan sesuai dengan perkembangan zaman demi tercapainya kemaslahatan umat manusia.
Prinsip tatawur wal ibtikar ini akan menjadikan kita selalu bersikap positif terhadap setiap bentuk perubahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah pembahasan kita hari ini. Sekarang kita latihan. Yang pertama, tuliskan masing-masing 5 fardu wudhu dan fardu tayamum. Pertanyaan kedua, tuliskan masing-masing 5 sebab-sebab seseorang melakukan tayamum dan 5 sebab seseorang melakukan mandi hadas besar. Pertanyaan ketiga, tuliskan masing-masing lafaz niat berwudu, niat bertayamum, dan niat mandi hadas besar. Dan pertanyaan terakhir adalah tuliskan masing-masing 3 hal yang membatalkan wudhu dan yang membatalkan tayamum. Semuanya kalian tuliskan di buku latihan fikih kalian. Sungguh indah pintu di pahat, burung puyuh di atas dahan. Kalau hidup hendak selamat, taat selalu perintah Tuhan. Sekian dari saya di Umi Kalsum Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe, selalu ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.